Halo adik-adik, kembali lagi ke Bimbel Pena Bangsa untuk yang pertemuan ketiga. Nah, di sini sebelum kakak mulai, kakak bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan nama kakak Yesika. Nah, tapi di sini kakak nggak sendiri, kakak bakal ditemani sama dua teman kakak. Boleh perkenalkan diri dulu untuk kakak yang lainnya? Oke, halo adik-adik, kenalin nama aku Kamaila, salam kenal ya. Halo adik-adik, kenalin nama aku Kak Abigail, salam kenal ya. Oke, karena kakak-kakaknya udah perkenalan juga, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, jadi untuk materi hari ini tuh kita bakal membahas pelajaran matematika mengenai pengukuran volume per waktu. Nah, untuk bagian yang pertama nih, kita mengenal dulu satuan volume. Nah, kalau misalkan sebelum belajar volume kan pasti adik-adik itu belajarnya satuan luas ya. Dimana kalau di satuan luas itu kita pakainya kilometer pangkat 2 atau yang kita sebut itu sebagai kilometer persegi. Nah, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, dan seterusnya. Tapi untuk satuan volume ini kita pakainya pangkat 3, di mana kita sebutnya itu sebagai kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, dan seterusnya sampai milimeter kubik. Ini seperti yang udah terlihat di layar ini ada tangga volume ya, di paling atas itu ada kilometer kubik sampai paling bawah milimeter kubik. Yang mana kalau misalkan em, naik satu tangga, berarti dia akan membagi 1.000, sedangkan dia kalau turun tangga akan mengkali 1.000. Nah, di sini ada contoh nih. Yang contoh yang pertama itu misalkan 1 kilometer kubik sama dengan berapa hektometer kubik sih? Nah, karena kilometer kubik ke hektometer kubik itu turun satu tangga, berarti dia tuh dikali 1.000. 1 kilometer kubik dikali 1.000 sama dengan 1.000 hektometer kubik. Dan begitu seterusnya ke dekameter kubik dikali 1.000 lagi menjadi 1 juta dekameter kubik. Lalu untuk ke meter kubik itu dikali 1.000 lagi menjadi 1 miliar meter kubik. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua nih, um, kalau 125.000 meter kubik ke dekameter kubik itu kan dia berarti naik satu tangga ya. Berarti dibagi 1.000, 125.000 dibagi 1.000 sama dengan 125 dekameter kubik. Lalu dari dekameter kubik naik lagi ke hektometer kubik dibagi 1.000 menjadi 0,125. Lalu selanjutnya ke kilometer kubik dibagi 1.000 lagi menjadi 0,000125. Nah, boleh scroll ke bawah. Nah, selain satuan volume berupa kilometer kubik dan sebagainya itu kita juga bakal pakai satuan volume yang lain nih. Di sini ada tangga yang berupa kiloliter, hektoliter, dekaliter sampai mililiter. Nah, tapi untuk di tangga yang satuan volume ini, kalau naik satu tangga itu dia bakal bagi 10 doang, sedangkan kalau turun tangga itu dia bakal kali 10. Nah, terus ada catatan juga nih untuk hubungan antara satuan volume yang liter ini sama yang pakai satuan kubik yang di atas itu. Nah, di sini ada yang tulisan warna merah. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Ini boleh banget nih untuk adik-adik hafal biar bisa mengerjakan soal-soal yang um, membutuhkan kedua hal ini. Nah, untuk contohnya nih misalkan, 1 kiloliter itu sama dengan berapa hektoliter sih? Karena dia turun satu tangga, berarti dia kan cuma dikali 10, berarti 1 kiloliter sama dengan 10 liter, dan seterusnya sampai ke liter menjadi 1.000 liter. Lalu untuk 1 liter naik satu tangga ke dekaliter, berarti kan dia dibagi 10, sehingga 1 liter dibagi 1 liter dibagi 10 sama dengan 0,1 dekaliter. Lalu ke hektoliter sama dengan 0,01, ke kiloliter sama dengan 0,001. Boleh di slide selanjutnya? Nah, di sini kita masuk aja ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama nih, 3 kilometer kubik itu sama dengan berapa meter kubik sih? Nah, karena di tangga yang tadi kan dari kilometer kubik ke meter kubik itu kan dia turun tangganya kan 3 kali ya. Nah, berarti dia dikali 1.000-nya itu sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 1.000 kali 1.000 kali 1.000 sama dengan 3 miliar meter kubik. Lalu untuk yang contoh soal yang nomor 2, 450.000 liter sama dengan berapa dekameter kubik sih? Nah, sesuai persamaan yang tadi udah di slide sebelumnya ya,
Kalau liter itu kan, 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter kubik kan ya. Sehingga agar mudah kita ubah liter menjadi sehingga mempermudahnya itu kita ubah dulu nih liter ke desimeter kubik dulu. Nah, jadinya kan 450.000 liter sama dengan 450.000 desimeter kubik. Lalu kita ubah dulu ke meter kubik lagi. Nah, dibagi 1.000 jadi 450 meter kubik. Nah, dari 450 meter kubik ini kita ubah lagi ke dekameter kubik. Dibagi 1.000 lagi menjadi 0,45 dekameter kubik. Kayak gitu. Nah, lalu boleh scroll ke bawah. Nah, untuk operasi hitung satuan volumenya kayak gimana sih? Nah, ini untuk contoh soal gimana kalau misalnya kita hitung satuan volume yang tapi satuannya itu beda-beda gitu. Nah, yang contoh yang pertama, 5 hektometer kubik ditambah 7 dekameter kubik sama dengan berapa meter kubik sih? Nah, satuannya diketahui itu kita ubah dulu ke menjadi satuannya yang diminta. Kan yang diminta itu meter kubik ya. Jadinya 5 hektometer kubik itu sama dengan berapa meter kubik sih? Nah, kan karena dia turun tangga 2 kali, makanya dia dikali 1 juta, sehingga 5 hektometer kubik sama dengan 5 juta meter kubik. Lalu sedangkan 7 dekameter kubik ke meter kubik karena dia turun 1 tangga, makanya dia dikali 1.000, sehingga menjadi 7.000 meter kubik. Lalu 5 juta meter kubik ditambah 7.000 meter kubik sama dengan 5 juta 7.000 meter kubik. Nah, lanjut untuk contoh soal yang nomor 2, pertanyaannya adalah 5 dekaliter tambah 2 liter sama dengan berapa sentimeter kubik sih? Nah, kita ubah dulu nih dari dekaliter ke sentimeter kubik, lalu kita ubah juga dari liter ke sentimeter kubik. Nah, kalau dari dekaliter, kan tadi kan seperti yang persamaan di slide sebelumnya itu kan 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik ya. Jadi dari dekaliter kita turunin dulu ke mililiter, karena dia turunnya 4 tangga, makanya dikali 10.000. Jadi 5 dekaliter sama dengan 50.000 mililiter yang juga sama dengan 50.000 sentimeter kubik. Nah, lalu untuk 2 liternya itu kita turunin juga nih, turunin ke mililiter karena dari 2 liter ke mililiter itu turunnya 3 tangga, jadi dikalinya 1.000. 2 liter dikali 1.000 sama dengan 2.000 mililiter, yang mana 2.000 mililiter itu sama dengan 2.000 sentimeter kubik. Sehingga 50.000 ditambah 2.000 sama dengan 52.000 sentimeter kubik. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Kak Maila. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada operasi hitung satuan waktu. Nah, yang pertama-tama di satuan waktu itu ada dalam bentuk abad, windu, tahun, bulan, dan minggu. Di mana satu abad itu sama dengan 100 tahun, satu windu sama dengan 8 tahun, satu tahun sama dengan 12 bulan, satu tahun juga sama dengan 52 minggu. Untuk satu bulan sama dengan 4 minggu, satu bulan juga sama dengan 30 hari, untuk satu minggu sama dengan 7 hari, dan satu dasawarsa sama dengan 10 tahun. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita masuk ke contoh soal aja kali ya. Oke, untuk contoh yang pertama, di sini ada 1,5 abad ditambah 1,5 windu sama dengan berapa tahun. Nah, kita ubah dulu nih yang 1,5 abad jadi satuan tahun. Jadi, karena 1 abad itu sama dengan 100 tahun, berarti 1,5 abad dikali 100 tahun sama dengan 150 tahun. Nah, selanjutnya kita juga ubah windu ini ke dalam bentuk tahun. 1,5 windu itu berapa tahun? Karena 1 windu itu sama dengan 8 tahun, berarti kita tinggal kaliin aja 1,5 windu dikali 8 tahun sama dengan 12 tahun. Jadi, untuk 1,5 abad ditambah 1,5 windu itu sama dengan 150 tahun ditambah 12 tahun, sama dengan 162 tahun. Nah, untuk satuan waktu yang kedua itu ada dalam bentuk hari, jam, menit, dan detik. Untuk satu hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Untuk contohnya, di sini ada 3 hari ditambah 13 jam sama dengan berapa jam? Kita ubah dulu nih hari ini ke dalam bentuk jam. Karena 1 hari sama dengan 24 jam, berarti kita tinggal kaliin aja. 3 dikali 24 jam sama dengan 72 jam.
Nah, selanjutnya untuk yang 13 jam ini, kita nggak usah ubah ke dalam bentuk apapun, karena satuannya sudah sama-sama jam. Berarti kita bisa langsung tulis aja 13 jam. Jadi, 3 hari ditambah 13 jam itu sama dengan 72 jam ditambah 13 jam sama dengan 85 jam. Untuk materi selanjutnya, mungkin akan dijelaskan sama Kak Abigail. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya adik-adik, yaitu mengenal satuan debit. Jadi, apa sih itu debit? Debit adalah banyaknya zat yang mengalir dalam waktu tertentu. Berarti di sini ada banyaknya zat dengan waktu tertentu. Rumus dari debit sendiri, atau bisa ditulis D kecil, sama dengan volume dibagi waktu, atau V dibagi T. Nah, kita mungkin langsung masuk ke contoh soalnya aja ya, biar kita langsung ngerti nih gimana cara ngerjainnya. Contoh yang pertama ada 30 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Jadi kan ini yang bedanya volumenya ya, dari meter ke desimeter. Dan kalau udah dipelajarin tadi, meter ke desimeter tuh turun satu tangga, di mana berarti dikali sama 1000. Berarti kita tinggal kaliin aja nih, 30 dikali 1000 sama dengan 30.000 desimeter kubik per menit. Lalu di soal selanjutnya, ada 4.200 desimeter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Berarti ini kan kalau ini yang beda waktunya ya. Jadi kalau yang beda waktunya tuh kita bagi. Dan kalau 1 menit itu kan 60 detik ya. Dan menit itu satuannya lebih besar daripada detik. Jadi 1/60. Di mana 4.200 dibagi 1/60 ini tinggal dibalik aja. Kayak kalkulasi biasa. 60-nya jadi di atas, satunya jadi di bawah, terus jadi dikali. Jadi 4.200 dikali 60 dibagi 1. Dan itu hasilnya jadi 252.000 desimeter kubik per menit. Lalu ada yang terakhir, bagian terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. Contoh soalnya aku bacain ya. Sebuah penampungan air berbentuk balok dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 60 cm, dan dalamnya 50 cm. Bak tersebut diisi air dengan pompa air, dan untuk memenuhi bak tersebut diperlukan waktu 15 menit. Berapa debit air dari pompa air tersebut? Nah, langkah-langkah pengerjaannya, pertama kita cari dulu nih volume baloknya, dan aku yakin adik-adik pasti udah tahu kan rumusnya, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana kalau di soal panjangnya itu 80 cm, lebarnya 60 cm, dan dalamnya 50 cm. Di mana 80 dikali 60 kali 50 itu ada 240.000 cm kubik. Jangan lupa dikasih kubiknya ya, kalau volume jangan lupa kasih kubik. Lalu dari waktunya tuh di soal juga ada di sini 15 menit. Jadi kita masukin rumus tadi aja, debit sama dengan volume dibagi waktu, di mana tadi udah kita ketemu volumenya 240.000 dibagi waktunya 15 menit, jadi 16.000 cm kubik per menit. Jadi debit air dari pompa air adalah 16.000 cm kubik per menit. Mungkin segitu aja pelajaran dari kakak-kakak sekalian pada pertemuan 3 ini, kiranya bisa membantu adik-adik untuk lebih mengerti tentang debit, satuan, dan juga tadi ya waktu. Nah, sekian aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Dadah.